segera kita undang aja Pak Janu, tapi sebelumnya saya harus mengenalkan sebenarnya siapa sih beliau ini, gitu kan. Pastinya teman-teman yang bergerak di bidang subsektor periklanan sudah kenal lah ya. Pak Janu ini Ketua Asosiasi P3I Pusat. Beliau lahir di Lamongan pada tanggal 2 Januari, tahunnya nggak usah disebutin lah, nanti beliau yang akan memperkenalkan sendiri, sebaiknya begitu. Kemudian Pak Janu ini adalah Presiden Direktur Densu One, Chairman Indonesia Advertising Agency Association. Dan beliau ini sudah berkecimpung di dunia periklanan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Supaya tidak berlama-lama, segera kita undang Pak Janu. Silakan Pak. Sebelumnya kita informasikan juga judulnya adalah mendesain strategi komunikasi di semesta pandemi. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Rita. Makasih Mbak Uut dan kawan-kawan dari Parekraf yang mengadakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua kawan-kawan di sini, pelaku kreatif, ya. Tidak semuanya dari advertising, tapi saya kira banyak ya kawan-kawan dari UKM, kemudian bisnis kreatif lain, yang saya kira bisa kita ajak diskusi bersama-sama mengenai masalah komunikasi ini. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya agak sedikit lebar, industri komunikasi ya, bisnis komunikasi, tapi ada catatan khusus yang akan saya sampaikan di setiap slide. Itu untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang UKM atau UMKM ya. Nah ini nanti kita berdiskusi secara lebih tajam karena tidak semua komunikasi itu yang dikomunikasikan adalah brand-brand yang populer, tapi juga brand-brand yang dari small medium enterprise gitu ya, dari kawan-kawan UMKM. Nah ini mungkin akan kita arahkan atau pertajam di situ. Nah yang menarik adalah landscape terakhir kira-kira 2 bulan ini itu ada pergeseran yang sangat signifikan cara orang berkomunikasi. Nah, kalau kemudian kita sebagai pemilik brand atau kita sebagai pengelola brand atau pemilik produk, ya, atau kawan-kawan yang sedang menjual produk, ya, memasarkan produk, kalau tidak mengikuti perubahan itu akan agak susah untuk kemudian menjual programnya karena channelnya salah misalnya. Itu adalah logika yang paling sederhana kenapa kita harus mengupdate perubahan-perubahan channel itu. Nah, saya akan mempresentasikan kira-kira ada sekitar 10 slide yang memandu acara ini biar agak sedikit terstruktur gitu ya. Sebenarnya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana memanage brand atau mengelola brand dalam situasi yang tidak menentu, ya, landscape yang tidak menentu ini. Kalau boleh saya bilang, sebenarnya perubahan-perubahan landscape atau bagaimana orang mengakses media, bagaimana orang mengakses konten, itu perubahannya sangat cepat sekali. Bahkan boleh saya bilang bisa 2 bulan, 3 bulan berubah, atau lebih cepat dari itu bahkan. Nah contohnya, begitu satu algoritma, satu platform berubah, ya, misalnya di Instagram lah itu berubah, maka di saat itu juga sebenarnya cara kita untuk mengkomunikasikan sebuah barang juga akan berubah. Nah, jadi kawan-kawan harus mengamati bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi ya. Nah, ini adalah sebenarnya tips ya, nanti bisa dipertajam di diskusi. Nah, pertama adalah kalau misalnya kita sedang berada di situasi yang tidak gampang, ya, produk kita, brand kita, itu coba dibayangkan seseorang yang harus merespon situasi yang tidak gampang ini. Nah, kalau brand kita adalah seseorang dan dia harus berusaha berbaik-baik di tengah masyarakat, atau dia menjadi aktivis yang ikut berempati dengan situasi yang sekarang ini, dia akan seperti apa? Ya, itu yang paling pertama sekali. Jadi jangan mencoba untuk membiarkan brand itu beroperasi atau dikomunikasikan seperti apa adanya.
Ya. Nah, kalau brand ini adalah katakanlah sepatu. Nah, sepatu ini akan dikomunikasikan seperti apa ketika orang-orang banyak sekali yang perasaannya tidak menentu. Ketika orang-orang yang banyak sekali perasaannya itu ketakutan atau khawatir. Nah, ini barang ini akan dikomunikasikan seperti apa. Nah, tidak kemudian kita harus mencari dengan sangat akurat, oh sepatu ini fungsinya apa ya di situasi yang tidak menentu ini. Tidak harus seperti itu, tapi coba ngebungkus komunikasinya atau kampanyenya atau mungkin cara berkomunikasinya kalau kita di e-commerce ya itu agak sedikit berbeda. Nah itu yang penting. Jadi jangan cuek, ya, jangan tidak merubah komunikasi, tapi paling tidak hanya sekedar merubah ya, cara bertutur atau obrolannya, ya, obrolannya. Karena kan kita punya banyak sekali platform yang mengajak orang bicara gitu ya. Nah dari kawan-kawan yang dari UKM, yang pemilik brand atau apapun itu memposisikan brandnya atau produknya itu berkomunikasi tapi yang berempati terhadap situasi yang baru. Ini pertama banget sebenarnya, basic banget sebenarnya. Nah, yang kedua adalah melihat kembali dinamika di media habit dan perubahan konten. Nah, sejak bulan Maret, kemudian lebih April, hampir mungkin lebih dari 80 orang itu bekerja di rumah. Anak-anak juga belajar di rumah. Nah, jadi kesempatan misalnya ibu-ibu, salah satu segmen ibu-ibu, itu melihat dan mendengar secara tidak langsung TV, itu lebih banyak. Ya, jadi tumbuh ya. Apakah dia melihat langsung atau TV itu dibiarkan hidup tapi dia mendengar di dapur? Yang jelas interaksi atau TV hidup itu lebih banyak. Nah, satu. Kedua adalah waktu untuk melihat screen untuk melihat internet, browsing, chatting, kemudian posting dan sebagainya itu juga lebih banyak. Jadi rata-rata kalau biasanya adalah mungkin 5 jam lebih, sekarang mungkin bisa jadi 7 jam sehari untuk urban. Nah, kedua itu. Ketiga misalnya, salah satunya adalah browsing e-commerce itu jauh lebih sering ketimbang bulan Januari dan Februari. Nah, jadi mereka tidak pergi ke mall, mereka tidak ke pasar, tapi mereka browsing e-commerce itu udah angka yang sangat umum sekali bahwa itu naik sekali. Nah, dalam 7 minggu terakhir pun onboarding UKM, UMKM yang kemudian onboarding di e-commerce itu udah lebih dari 1 juta, bahkan mungkin 1.200.000 lebih gitu. Jadi dibayangkan bahwa menarik sekali perubahannya. Nah, kalau kemudian orang di rumah lebih lama, melihatnya berbeda, yang di-browse, yang dicari itu berbeda, misalnya, yang dikunjungi berbeda, nah tentunya kan ada perubahan channel nih, cara orang mengakses. Tidak lagi melihat, misalnya tidak lagi melihat out of home, karena dia jarang keluar, dia tidak melihat billboard, dia tidak melihat poster, ya. Nah itu yang terjadi. Nah, ketika kita mencoba untuk memasarkan produk-produk kita, maka kita harus melihat, oh oke, orang lebih lama di rumah. Jadi aku harus naruh di channel-channel yang kira-kira diakses dari rumah. Nah, itu sederhana. Kalau tidak TV, of course kita akan memakai channel digital. Orang akan sering ke Instagram, orang akan sering di YouTube, orang akan sering di Facebook, orang akan lihat e-commerce dan sebagainya. Itu logika yang sederhana sebenarnya yang harus kita lihat. Dan itu angka-angkanya sangat tersedia sebenarnya kalau kita melihat. Nah, kita juga harus mengevaluasi perubahan yang sangat cepat sekali dan berubah sekali di bagaimana orang sebenarnya mencari, menemukan, menikmati sebuah brand. Atau di bahasa kita yang sering pakai adalah customer experience design kita. Itu harus agile, harus sering dilihat, harus kemudian perubahan. Channelnya apakah ini masih oke,
kira-kira orang mencari barangku di mana, apakah di Google atau langsung di e-commerce, atau kemudian mereka tanya teman di Twitter, atau kemudian langsung ke Instagram dan kemudian browsing. Nah, masing-masing produk atau masing-masing brand itu punya customer experience design yang berbeda. Cara mencari, menemukan, bertanya, membeli, kemudian sharing yang berbeda. Gitu. Nah, jadi tidak semuanya harus sama. Tidak semuanya kemudian, oh aku semuanya akan aku jual di Instagram, conversation-nya juga di Instagram. Misalnya event cara membelinya dan eksekusi pembelian juga Instagram dan sebagainya. Tidak. Jadi ada satu produk yang mungkin aku hanya butuh WhatsApp group. Bahkan eksekusinya aku mungkin manual saja, misalnya hanya mungkin transfer uang dan kemudian karena aku sangat personal hubungannya sama kawan-kawan di grup Instagram misalnya. Nah, itu juga bisa. Tapi ada juga, aku ini produknya atau barang-barangnya adalah visual oriented product, misalnya yang harus dilihat bagusnya di Instagram. Maka aku mungkin menyelesaikan semuanya di Instagram, mungkin karena ini 3D, mungkin aku harus lihatkan itu di YouTube. Nah, itu gambaran-gambaran sederhana sebenarnya bagaimana mendesain customer experience design yang paling sederhana adalah mencoba untuk mengeksplorasi atau membuat hipotesa tentang bagaimana sebenarnya cara orang mencari, mengeksplorasi, menemukan, membeli, dan sharing tentang brand kita. Keempat adalah, merancang desain komunikasi yang lebih fleksibel dan lebih adaptif. Nah, kenapa lebih fleksibel dan lebih adaptif? Masing-masing daerah, masing-masing wilayah, masing-masing zona di Indonesia ini merespon pandemik dengan cara yang berbeda-beda. Bali telah membuka dirinya untuk turis lokal, tapi belum mempersilahkan turis datang secara massal dari luar Bali, misalnya. Itu pun cara pemasarannya akan berbeda, karena saya akan berbicara lebih banyak kepada orang lokal. Jogja lebih terbuka ya ketimbang Surabaya yang sudah mulai menutup. Jakarta beda lagi. Nah, kalau komunikasi kita samakan, direspon sama, dan terlalu kaku, tapi tidak adaptif, ya, tidak menyisakan perubahan-perubahan ketika ada situasi yang berkembang, jadi kita kaku. Jadi kita bisa jadi ketika bulan Agustus tidak relevan lagi cara kita berkomunikasi. September mungkin karena ada perubahan, ini lebih ketat, lebih longgar, atau mungkin tidak berubah, nah itu juga harus direspon berubah. Jadi please kita melihat perubahan-perubahan itu, tidak usah kemudian menggunakan data yang canggih-canggih, kita bisa melihat data itu di banyak sekali source yang bebas gitu, yang kita melihat itu. Nggak ada apa. Nah, kemudian untuk UMKM sebenarnya itu banyak pilihan channel-channel. Ya, channel itu dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Jadi itu juga kita bisa coba efektivitasnya, ya. Kita juga bisa melakukan testing itu. Nanti Mas Kukuh akan bicara mengenai masalah how to optimize, mengoptimasikan konten. Nanti akan dieksplor lebih lanjut. Kira-kira gimana sih sebenarnya kita mengadakan optimalisasi konten di tiap-tiap platform itu, ya. Apakah lewat cara yang sederhana atau sampai yang cara canggih, itu ada caranya. Nah, kelima sebenarnya kita jarang-jarang nih situasi yang memaksakan kita membuat skenario yang pendek-pendek, ya. Karena agak susah hari gini kemudian kita merancang skenario 1 tahun ke depan, dan itu kita tidak tengok-tengok, kemudian desain ya udah, aku akan tetap menggunakan platform yang sama selama setahun karena situasinya mungkin dianggap tidak berubah, gitu ya. Nah, itu agak beresiko sebenarnya, karena situasinya memang agak volatile, situasinya uncertain, tidak menentu. Jadi paling tidak skenario-nya kita rubah agak sedikit pendek-pendek. Seberapa pendek tergantung kategorinya. Bisa jadi, ini yang berlaku 2 bulan ini tidak berlaku 2 bulan kemudian. Jadi kita harus melihat efektivitasnya setiap saat. Ini yang sudah saya sebutkan di depan tadi, tapi ini agak sedikit berbeda, karena di depan saya mencoba untuk merancang komunikasinya, tapi di sini coba kita mengevaluasi kembali channel-channel penjualan dan distribusi. Nah,
channel-channel perubahan distribusi ini yang paling mainstream adalah eksodusnya beberapa UKM dari mulai yang offline kemudian ke online. Nah, ketika mereka masuk di online, kawan-kawan harus berpikir, apakah produk saya itu siap di e-commerce? Ataukah mungkin produk saya hanya siap di social commerce atau di platform-platform yang available tapi dengan cara pembayaran yang manual, atau di tengah-tengahnya. Mungkin saya menggunakan platform yang social commerce atau social media commerce, tapi kemudian menggunakan alat pembayaran elektronik. Nah, coba masing-masing bentuk ini berbeda. Beberapa kota mungkin, oh aku cukup menggunakan WhatsApp dan Instagram, tapi kemudian cara pembayarannya adalah sangat manual. Beberapa cara pembualannya adalah e-payment misalnya. Saya kira kawan-kawan Himbara, BI, Link dan sebagainya sudah mulai membuka kemungkinan kerjasama bahkan dengan kawan-kawan UMKM, dan ini saya kira channel penjualan dan distribusinya bisa meluas. Nah, penyesuaian ini perlu dilakukan terus-menerus, ya, karena cara orang membeli dan menerima barang kita atau barang kita didistribusikan itu berbeda-beda. Nah, jadi again coba kita mengevaluasi, menyesuaikan kembali channel-channel distribusi jualan apakah masih relevan atau mungkin tidak relevan dengan situasi yang berkembang berubah setiap saat ini. Ketujuh adalah, nah ini menarik. Jadi ada usaha untuk survival. Saya kira laporannya Kemenparekraf kemarin menyebut bahwa salah satu cara brand atau kawan-kawan di ekonomi kreatif adalah mencoba membuat shortcut atau membuat jalan pintas atau cara cepat untuk kemudian kita bisa relevan atau bisa bertahan adalah mengajak brand lain, produk lain, lembaga lain atau kawan lain, ya, atau mungkin penjual lain untuk kemudian berkolaborasi. Nah, kolaborasinya ini tidak harus kemudian kita jual brand bareng atau menjual produk bareng, enggak. Bisa seperti itu, membuat paket atau pinjam nama, ya, pinjam nama atau co-promotion, ya, atau kita membuat satu event digital bareng. Nah, kalau barang saya agak nggak relevan dengan pandemik, maka harus saya mencari barang yang relevan dengan pandemik. Yang punya, kalau barang saya agak susah dijual anak Gen Z, maka saya harus berkolaborasi dengan brand-brand yang dekat dengan Gen Z. Nah, kalau barang-barang saya misalnya agak susah untuk menembus kelas atas, maka saya mencoba untuk berkolaborasi secara image levelnya saja atau brandnya saja itu dengan yang atas, ya. Ya, itu kawan-kawan bahkan di small medium enterprise bisa melakukan itu. Jadi ini terjadi, ya. Kalau kita lihat risetnya Kemenparekraf kemarin, usaha untuk survival adalah dengan kolaborasi, karena masing-masing peserta kolaborasi itu sebenarnya bisa mutual, saling bisa kemudian bisa saling menguntungkan. Nah, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut tentang kolaborasi. Nah, kalau di pasar yang sudah besar atau brand-brand yang sudah terkenal, menjalankan customization atau penyesuaian produk, barang, cara pengiriman, berkomunikasi, menjual, itu berbeda-beda tiap wilayahnya. Itu bisa dilakukan dengan automation, bisa dilakukan dengan cara yang mudah, ya, dengan jadi satu barang saya jual di 33 wilayah Indonesia atau beberapa wilayah yang berbeda secara culture, saya jual secara berbeda, cara ngomongnya, paketnya, delivernya itu bisa. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita punya bisnis UKM atau produk atau brand, kita mencoba untuk menjalankan penyesuaian atau customization
bisa kita buat secara manual. Ya. Misalnya kalau kita punya cake, misalnya roti atau mungkin kue gitu ya, dengan kita buat punya segmen, oh saya punya 10 segmen, atau mungkin saya punya 7 segmen. Nah, saya bisa membuat perbedaan treatment untuk masing-masing itu. Ya, bisa karena wilayahnya berbeda, karena secara status ekonomi berbeda, karena rasanya juga berbeda, yang ini suka A, ini suka B, dan sebagainya. Nah, custom itu saya kira salah satu bentuk dari kelincahan brand kita untuk merespon situasi yang baru ini. Jadi itu kita bisa lakukan secara digital dan dengan automation, tapi kita juga bisa praktekkan secara manual. Oh ya, ini juga sangat penting sekali. Tiba-tiba the power of locality atau mungkin local power itu sangat kuat sekali. Ya. Jadi kemarin saya presentasi mengenai masalah beberapa penemuan baru, sebenarnya social commerce atau community based commerce. Jadi lokalitas tapi yang digerakkan oleh komunitas. Nah, kenapa digerakkan oleh komunitas? Karena masing-masing pemasar ya UKM atau pemasar rumahan ini tiba-tiba menemukan satu bentuk solidaritas sosial baru ketika antar pedagangnya itu saling membantu. Oke, aku jualin, aku blast, aku retweet, atau aku regram, atau mungkin aku bantu jual, masuk di grupku, masuk di grup kamu, dan sebagainya. Nah, jadi coba kita mengeksplorasi pasar lokal, atau aset pertemanan kita, atau mungkin aset komunitas kita, atau mungkin kita punya klaster-klaster kecil yang tiba-tiba menarik sekali untuk kita explore pasarnya. Nah, jadi bahkan ini tidak berlaku untuk brand-brand UKM atau mungkin barang-barang rumahan. Brand-brand besar pun mencoba untuk mengaktifkan kekuatan-kekuatan lokal yang dulunya mungkin disamakan secara nasional, tapi sekarang kita mencoba untuk masing-masing mencoba untuk masuk dalam lokalitas yang punya keunikan masing-masing. Nah, ini sangat menarik sebenarnya, dan istilahnya Indonesia punya social capital, apa namanya, bahan kekerabatan ya, atau mungkin apa namanya, modal sosial yang kuat kemudian untuk mengantarkan pemasar-pemasar small medium enterprise ini untuk berkembang menggunakan community based commerce atau community based marketing gitu ya. Ke-10 sebenarnya merancang sub-brand atau brand extension untuk menjawab konteks terbaru. Jadi kalau kita punya brand, tapi kemudian tidak direspon, kita bisa membuat sub-brandnya atau sub-produknya yang kita adjust atau yang kita sesuaikan dengan konteks yang baru, atau situasi yang baru, atau perubahan yang baru. Nah, sub-brand ini bisa dengan produk yang sama, kemudian kita meremodeling dan menambahkan sesuatu, atau kita bisa meminjam nama brand itu, kemudian kita membuat sub-brand yang kategori berbeda. Ya. Misalnya yang sebelumnya adalah, ini brand besar, dia membuat produsen sabun, tiba-tiba dan dia punya kekuatan kuat tentang healthy, tentang safe di sabun itu, maka dia membuat sub-brand-nya atau brand extension-nya berupa hand sanitizer, atau mungkin dia membuat masker, ini yang contoh gampang. Atau mungkin dia membuat apa namanya, alat-alat lain yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau mungkin barangnya adalah culinary, dan dia harus menjawab konteks baru, mungkin yang dahulunya adalah package-nya adalah 100 volume, karena kita ada banyak sekali efisiensi dan banyak sekali ada tanda-tanda krisis, maka dia membuat paket-paket baru, mungkin yang 70 gram, 60 gram, dan sebagainya. Itu contoh sederhana mengenai masalah
pengaturan SKU atau pengaturan package atau mungkin kemasan yang merespon situasi yang baru. Jadi banyak sekali sebenarnya dari pengamatan kita bagaimana brand survival itu terjadi ketika masa pandemik. Jadi bukan hanya di cara berkomunikasinya, tapi juga cara memilih channel, melihat kembali produk kita, mendesain ulang, kemudian merubah, merespon, mengadakan testing dan sebagainya. Jadi itu saya kira yang harus kita lakukan sebenarnya untuk menjawab situasi yang tidak menentu ini. Saya kira itu Mbak Rita. Jadi nanti kita bisa eksplor lebih lanjut. Nanti kalau ketemu dengan pembicara-pembicara lain akan ketemu kira-kira di tengah apa yang kita coba buat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang akan pembicara lain yang akan share tentang fotografi di kantor kita juga cara memotretnya berubah, konten visualnya jadi lebih efisien, banyak sekali gabungan-gabungan antara yang memanfaatkan stok misalnya. Nah itu juga semuanya berubah. Saya kira kita akan punya diskusi yang menarik kalau kita mengintegrasikan semua informasi yang ada hari ini. Terima kasih Mbak Rita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Janu. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Janu. Pastinya teman-teman penasaran ya, ingin berdiskusi lebih lanjut, ingin bertanya-tanya dan berdiskusi lebih lanjut. Nanti kita kasih waktu tersendiri untuk bertanya jawab. Jadi Pak Janu tetap standby nanti sampai penutupan. Untuk itu kita lanjut langsung ke narasumber nomor 2, yaitu Pak Denny Herliansyah.